Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1 tentang studi kasus pada modul 1.4. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Yelina Duha sebagai penyaji. Yang kedua, Bapak Dominikus Nuru sebagai moderator. Yang ketiga, Bapak Pistis Laia sebagai timekeeper. Dan yang terakhir, Ibu Feni Mahalawa sebagai penjawab dari kelompok-kelompok lain. Dan tidak lupa juga dengan Ibu Fasilitator yang baik hati, Ibu Launa Yeni Abadi Simanjuntak, SPD MPD, dan pengajar praktik Bapak Masa Muda Lei SPD, dan Bapak Dedi Presi Halawa SPD. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat menangani kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP dalam komunitas praktisi. Kemudian, CGP dapat menguraikan hasil studi analisis kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Pembelajaran 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Penerapan disiplin perlu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan yang mulia disebut nilai-nilai kebajikan universal yang harus dimuat dalam pembelajaran di sekolah. Pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Menurut Alfikon, bahwa hukuman atau penghargaan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Sedangkan restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dengan demikian, bahwa yang lebih dituntut penerapannya terhadap murid di sekolah adalah restitusi. Pembelajaran 2.3 tentang keyakinan kelas. Peraturan sekolah merupakan hal yang wajib ada di setiap satuan pendidikan. Namun, seiring perkembangan diyakini bahwa peraturan sifatnya sesaat yang hanya digunakan pada suatu kondisi. Hal inilah yang diyakini bahwa keyakinan sekolah atau kelas lebih efektif dan tidak terlalu memaksa, karena keyakinan kelas dibuat secara bersama. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, itulah yang disebut keyakinan. Pembelajaran 2.4 tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, antara lain yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Pembelajaran 2.5 tentang restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru yaitu pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya, guru akan bersuara lebih lembut. Ketiga, teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan yang kelima, manajer. Berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid
mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan yang terakhir, pembelajaran 2.6 tentang restitusi, segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pada modul 1.4 ini, ada 4 kasus yang membuka pemahaman kami, yaitu tentang bagaimana posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi dalam menangani kasus yang dialami murid di sekolah. Kasus yang pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya, dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus ini, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah: yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa melihat ketika Ibu Santi mengatakan tindakan tersebut boleh saja dilakukan bila mana kalian bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Kemudian Ibu Santi juga mengatakan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati oleh Ibu Eni. Kemudian Natali dan Vivi mengatakan, kami minta maaf Bu. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Ibu Santi mengatakan, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Lalu, Natali dan Vivi mengatakan, kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Bu. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa bagaimana kalau mengadakan diskusi kelompok dengan tema keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di sekolah. Selanjutnya, Ibu Santi mengatakan, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Kemudian Natali dan Vivi mengatakan, mengirim email kepada Ibu Eni tentang diskusi kelompok. Seterusnya, menyampaikan kepada Ibu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu
ada ketiadaan guru, maka kami akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Langkah-langkah restitusi yang mereka lakukan yaitu mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas. Kemudian, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Terakhir, memberitahu kepala sekolah, Bapak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah posisi kontrol, pembuat merasa bersalah, dan posisi teman. Di sini kita bisa melihat ketika Ibu Eni mengatakan kepada Vivi dan Natali, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas." Di sini Ibu Eni menggunakan posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian, Ibu Eni juga mengatakan, "Tolong bantu Ibu ya." Di sini sebagai posisi teman. Jika dalam posisi Pak Hasan, langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi sudah sangat baik. Akan tetapi masih ada satu langkah yang belum dilakukan oleh Ibu Santi, yaitu menstabilkan identitas. Artinya, segitiga restitusi itu belum sepenuhnya dijalankan oleh Ibu Santi. Kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun, terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus ini, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah posisi penghukum. Adapun indikatornya di sana, yaitu Pak Lukman menggunakan hukuman verbal, kemudian nada suara tinggi, dan menghardik. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, akan mengajukan pertanyaan kepada Sabrina sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. "Sabrina, mengapa kamu terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah?" Kemudian, validasi tindakan yang salah. "Sabrina, tentu kamu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam, bukan? Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat ke sekolah ya?" Kemudian menanyakan keyakinan kelas. "Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Dan apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi?" Jika menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, yaitu disiplin, bertanggung jawab, menghargai diri sendiri, kesederhanaan, dan kesetaraan.
Jika menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, cara untuk menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut yaitu akan menggali informasi permasalahan apa yang telah terjadi. Setelah itu, mengarahkan dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan metode restitusi. Kasus yang ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah posisi penghukum. Kita bisa melihat ketika Ibu Dani mengatakan, "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Kemudian, menggunakan posisi sebagai teman. Ketika Ibu Dani mengatakan, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali." Kemudian, posisi pembuat rasa bersalah. Ibu Dani mengatakan, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Membaca sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apabila jadi kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, tindak lanjut yang akan dilakukan ialah akan melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan untuk mencari informasi permasalahan yang terjadi. Setelah itu, akan bertindak sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan tahap-tahap restitusi. Kasus yang keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem, akan mudah terlepas kembali Dino."
Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu?" Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah posisi manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anton. Adapun hal-hal yang dilakukan Ibu Suti sehingga kami berkesimpulan, yaitu menstabilkan identitas. Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian, memvalidasi tindakan. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Kemudian menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Dalam kasus ini, Dino dan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti, di mana Ibu Suti mengatakan kepada Dino, "Dino, membuat kesalahan adalah hal manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting." Kemudian dilanjutkan lagi dengan mengatakan, "Apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas?" Lalu, Ibu Suti mengatakan kepada Anton, "Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah?" Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus ini antara lain bertanggung jawab. Dino mau menjahit kancung baju Anto yang sudah lepas. Kemudian mandiri, menghargai, dan percaya diri. Motivasi yang diberikan Ibu Suti, Dino percaya diri untuk mengikuti arahan Ibu Suti, yaitu belajar menjahit melalui Pak Irfan, guru sebagai tata busana. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Salam guru penggerak.